Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, wa ja'alana wa iyyakum minal mukhlishin lahuddin, Allahumma amin. Bapak-bapak ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang kita terima, baik karunia yang zahir ataupun yang batin, yang kita sadari keberadaannya atau tidak kita sadari, yang bisa kita hitung, yang tidak bisa kita hitung. Maka semua kenikmatan itu adalah murni dari kasih sayang Allah, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Juga marilah kita merasa senang, merasa bahagia karena Allah Subhanahu wa taala sudah mempercayakan sebagai nikmatnya dititipkan kepada kita semua. Artinya segala kenikmatan yang datang dari Allah wajib kita syukuri. Di antara syukur dengan hati kita yakin bahwa semuanya itu dari Allah dan harus merasa senang, ya. Senang bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ketulusan hati bahwa nikmat itu murni dari Allah, bukan dari usaha kita. Usaha kita itu hanya ikhtiar saja. Jadi sebuah perantara yang tidak memastikan, tapi yang pasti semua rezeki sudah disiapkan, sudah dicukupkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Juga marilah kita bersyukur dengan memperbanyak memuji Allah dengan kalimat hamdalah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan lisan kita bahwa segala puji milik Allah, puji syukur milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan. Memuji Allah, menyanjung Allah termasuk syukur. Syukur dengan apa? Dengan lisan kita, ya. Juga marilah kita pergunakan segala kenikmatan itu semata-mata untuk apa tujuan kenikmatan itu disampaikan kepada kita. Contohnya kita diberi kenikmatan mata, ya, bisa melihat. Ya, kita gunakan mata itu karena Allah, karena ingin mendekatkan diri, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Kita gunakan yang baik-baik saja, yang taat-taat saja, ya. Bukan yang bagus-bagus, tapi yang baik-baik saja. Karena yang bagus belum tentu baik menurut syahwat, menurut nafsu kita. Perbanyak kita baca Al-Quran, kita lihat Al-Quran, kita membaca kitab-kitab, ya, kita melihat kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang, kita melihat saudara kita dalam keadaan yang tidak baik, kita bantu selanjutnya, ya. Kita memandang dengan ibarah, dengan pelajaran. Apa yang kita lihat sesungguhnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau bersyukur, bersabar atau tidak, ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, umpamanya mata kita melihat ada bentuk maksiat, maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita jangan sampai sama seperti orang tersebut melakukan maksiat. Kita melihat saudara kita rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, kita ambil pelajaran, kita pun harus bisa, ya. Sama kita diberi kenikmatan kita gunakan, ya. Kalau bisa, kenapa kita enggak? Sama-sama dikasih mata, ya, dan sebagainya. Telinga, panca indera semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan berkah marilah kita doakan semoga tercurah limpah atas paduka semesta alam kekasih kita uswatul hasanah baginda kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau, ahlul bait beliau, para sahabat beliau dan semua pengikut ajaran Islam ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ini ngajinya jangan pada ngumpet Pak, maju aja ya. Baik, marilah kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Kita diahkan untuk hajat kita ya. Kita punya hajat apa, dunia akhirat ya. Kita ingin dapat ilmu yang manfaat, ingin dapat hidayah, taufik bisa mengamalkan ilmu. Kemudian pahala Al-Fatihah yang kita baca nanti kita niatkan juga untuk para orang-orang mulia bagi kita semua ya, termasuk untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Baik Bapak, di sini niat iktikaf dan niat menuntut ilmu. Di hati niatkan Pak ya, saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah ya, saya niat ngaji ya. Kenapa kita niatnya untuk apa? Lillahi ta'ala, untuk menjunjung tinggi perintah Allah. Untuk apa lagi? Untuk menjunjung perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu termasuk perintah baginda Nabi. Menuntut ilmu karena kita pengen menghilangkan kebodohan ya. Kalau kita bodoh, ibadahnya nggak diterima Pak ya. Karena apa? Kita ada yang ngajarin kok kita nggak mau ngaji. Jadi kita biar hilang, karena kebodohan juga maksiat ya Pak ya. Bukan hanya kemaksiatan seperti nyolong, bohong, khianat, enggak. Ada yang lain kebodohan kita. Dan kebodohan kita itu kalau nggak kita ikhtiari dengan belajar, tetap jadi dosa. Walaupun kita istighfar beribu kali, tapi kita tidak berusaha berubah, menghilangkan kebodohan pada diri kita, ya kita masih dosa. Kenapa? Karena kita harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan berdasarkan ilmu. Gitu Pak ya, kebodohan. Juga kita niat ngaji, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, kita ajarkan. Untuk siapa? Ya untuk saudara kita yang punya istri, untuk istri kita ajarkan walaupun berapa persen kita ajarkan ya. Meskipun kita belum sempurna mengamal nggak apa-apa. Ya, kita lagi berusaha ya. Bahkan sebagian usaha kita menyampaikan ilmu itu bentuk bagian dari mengamalkan ilmu. Jadi menyampaikan ilmu itu diantaranya ada apa? Namanya mengamalkan ilmu, diantaranya adalah dengan menyampaikan ilmu. Nah, jadi panjenengan bersyukur dikasih sehat akalnya ya, langkah kaki enteng ringan dari rumah, kesibukan masih bisa dikendalikan ya. Kita ngaji karena Allah. Baik, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah sudah dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلوا على النبي محمد. Baik Bapak-bapak, sampai mana terakhir ya kita membaca, mengkaji Al-Barzanji? Terakhir mana? Ayo mana? Waman huwa akhir anbiya sudah belum? Wa natawassalu ilaika bi syarafi dzatil muhammadiyah. Sudah belum? Belum apa nggak berangkat kemarin? Ya wis, saya ikut aja. Berarti insya Allah sudah sampai pada ya alladzi azzahat wa natawassulika sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa natawassalu ilaika bi syarafi dzatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na wa bi alihi kawakib amnil bariyah wa safinati salamati wan najah wa bi ashabi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabdakhuna fadlan min Allah. Nah, itu aja sudah ya, nufus. Wa bihamadati syari'atihi ulil manaqibi wal khususiyah alladzina istabsharu bi ni'matin wa fadlin min Allah. Nah, jadi kita mohon dengan semua disebutkan wa safinati salamati wan najah. Jadi wa natawassul ilaika, dan kita bertawassul ilaika kepadamu ya Allah bi syarafi dzati, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul dengan kemuliaan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa ini tawasul. Wa man huwa, pertama beliau adalah syarafuz zat, ya, atau orang yang punya zat yang paling mulia. Wa man huwa akhirul anbiya, dan di mana beliau adalah beliau akhirul anbiya, adalah akhir para nabi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita imani sebagai nabi paling akhir. Wa khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, nabi palsu. Ya, jadi jangan dipercaya, nggak boleh. Walaupun dia bisa terbang ke langit dengan pesawat, walaupun dia bisa nyiram ke laut dengan kapal selam, ya, walaupun dia sembuh dengan berobat umpamanya. Nah, ini tetap kalau dia ngaku nabi, bukan, ya. Karena nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam itu bukan nabi terakhir. Karena apa? Beliau lahir sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabi surah itu dengan surahnya, dengan jasadiahnya, dengan penampakannya beliau nabi terakhir. Wa awaluhum bi ma'na, dan beliau adalah awaluhum,
Nabi yang paling pertama bimakna dengan hakikatnya. Hakikatnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam beserta putra-putranya, keturunannya, mereka semua adalah nabi-nabi yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti risalah sempurnanya akan disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka risalah sebelum Nabi Muhammad ini belum sempurna. Yang sempurna adalah risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah dulu bab salat umpamanya salatnya ada yang sujud saja umat terdahulu, ada yang rukuk saja, ya. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW diutus, diajari sholat, maka sholatnya Nabi Muhammad itu sholat paling sempurna. Karena apa? Karena sholatnya ini benar-benar sholat seluruh makhluk Allah, ya. Wa bi'alihi kawakib bi'amnil bariyah, dan natawassalu ulaika, maksudnya bi'alihi, ya. Artinya kita bertawasul bi'alihi dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya alihi di sini secara khusus adalah ahlul bait. Ahlul bait itu orang yang keluarga dalam bareng dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya diantaranya adalah putri beliau Siti Fatimah, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, ya. Itu khususnya. Yang lain masih ada, ya. Yang ashabul kisah, ya, termasuk Hasan dan Husain. Kawakib amnil bariyah, di mana keluarga Nabi atau ahlul bait Nabi adalah kawakib amnil bariyah. Itu menjadi keamanan, ya, bagi para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaannya ahlul bait saja. Li khamsatun utfi biha narul hatimil, yang apa namanya, disebut nama Nabi Al-Mustafa wal Murtada wa Ibrahima wa Fatimah. Jadi Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW ini ahlul bait maksudnya. Kemudian wal Murtada Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Murtada, yaitu namanya gelar dari Sayyidina Ali Al-Murtada wa ibnahuma, ya. Ya, dan putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah itu Hasan Husain, wa Fatimah dan Siti Fatimah. Ini mempunyai kemuliaan dari amnil bariyah, keamanan bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala dari segala ketakutan. Wasafinatin najah, dan menjadi wasafinatis salamah, ya, safinajah, dan menjadi perahu, ya, keselamatan, maksudnya selamat dari segala bencana dan bilai, ya, atau segala bencana. Wa bi ashabihi, maksudnya kita bertawasul mohon kepada Allah dengan kemuliaan ashabihi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulil hidayati, yang mempunyai hidayah, maksudnya yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka para sahabat ini menjadi murid langsung bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi sebagai pembawa hidayah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang langsung direct koneksi langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti keluarga Nabi juga termasuk sahabat Nabi. Termasuk nabi-nabi yang bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW di bumi, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, ini termasuk sahabat Nabi. Wal afdaliyah, dan mempunyai keutamaan atau afdal, kemuliaan dalam segala hal, ya. Jadi mereka itu benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain hidayah. Alladzina badhalu nufusahum, kita ingat perjuangan mereka mengerahkan jiwa raga mereka lillahi, karena Allah, yabtahun, mereka mengharapkan fadlan minallah, karunia dari Allah. Benar-benar mereka itu ikhlasnya luar biasa, Pak. Ya, kita sedekah sedikit aja udah dicerita-ceritain, katanya niatnya biar memberi semangat yang lain. Ternyata kita tidak semangat membuang riya kita sendiri, ya. Nah, jadi benar-benar keikhlasan mereka itu, istilah orang itu nggak bisa dibayangkan, ya. Sedekah yang mungkin
seujung kuku lah para sahabat Nabi. Itu nilainya lebih mulia daripada gunung Uhud, Pak. Saking mulianya, ya. Ini mereka. Fadl min qabli hamalati syari'ati ulil manaqib wal khususiyah. Dan kita berwasilah, ya, bertawasul mohon kepada Allah bi hamali syari'ati, dengan orang-orang yang membawa syariat Nabi. Siapa mereka? Para ulama. Jadi kita bertawasul dengan kemuliaan para ulama kita. Ulil manaqib wal khususiyah, di mana mereka mempunyai anugerah ulil manaqib, diberi anugerah oleh Allah, punya kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah ilmu yang mulia. Ya, kayak kisah Imam Syafi'i, kisahnya Imam Hambali, Malikah Hanafi, kisahnya Imam Al-Ghazali, kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini para ulama kita, ya. Ini punya manaqib. Manaqib itu kisah kehidupan yang baik, ya, yang diceritakan menjadi contoh. Oleh khususiyah, dan mereka itu mempunyai khususiyah, kekhasan, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina istabsyaru bi ni'matin wa fadlin min Allah, di mana mereka semua hamalatu syari'atihi, yang membawa syariat Nabi atau syariat Allah. Mereka istabsyaru, selalu merasa senang, ya, selalu merasa bahagia bi ni'matin wa fadlin min Allah, yakin merasa senang dengan segala kenikmatan dan karunia dari Allah. Tentu yang khusus kenikmatan iman Islam, ya. Mereka diberi keimanan lebih dari kita. Orang-orang berilmu, para ulama, imannya lebih baik, ya, karena mereka dengan cahaya ilmu, mereka imannya jadi sempurna, lebih baik, ya. Termasuk kemuliaan dalam amal ibadah kita, umpamanya, Pak, ya, sholat, tahajud, hajat, duha, dikerjakan semuanya, Pak, ya. Tingkat ikhlas kita seberapa? Belum sah dan tidaknya kita sholat garuk-garuk mulu, padahal udah mandi, udah wudu, ya Pak, ya, masih garuk-garuk aja, kayak nggak menghadap Allah hatinya. Padahal salah satu syarat diterimanya sholat kita, kalau bab sholat, di antaranya itu khusyuk, Pak. Khusyuk itu lahir dan batin, hatinya kepada Allah, zahirnya tenang, kayak orang ketakutan gitu, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gimana, Pak? Ya. Jadi hati kita banyak sekali lalai. Nah, kemudian insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan sampaikan apa sih permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah banyak kita memohon kepada Allah dengan tawasul macam-macam tadi, antuwaffiqana ila akhirih, ya. Sallu ala nabi Muhammad. Baik Bapak-bapak yang saya muliakan, kita bersama-sama buka Dzulul Bahiyahnya, Pak, ya. Sudah lama kita nggak ngaji, sampai mana, Pak, ya? Rukun-rukun sholat apakah sudah? Belum apa Bapak-bapak nggak berangkat kemarin. Terakhir sampai mana? Rukun-rukun sholat sudah belum? Sebagian, ya, sebagian paham, sebagian ingat, sebagian lupa, sebagian besar nggak tahu, ya. Mudah-mudahan jadi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanuha, dan adapun rukun-rukunnya salat, dan adapun rukun-rukunnya salat, fasab'ata asyara, maka ada 17, ya. Ahaduha, yang pertamanya, an-niyatu, adalah niat. Baik, itu dulu Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari syarat
sah salat ya. Nah, masih ingat cara salat? Di antara syarat-syarat apa? Suci ya. Jadi kalau dari takbiratul ihram sampai salam itu harus dalam keadaan suci. Apalagi? Ayo masih ingat nggak bapak-bapak syarat sahnya salat? Yang ingat aja, yang nggak ingat jangan ingat. Apa? Menghadap kiblat. Hadap kiblat. Selama sholat harus menghadap kiblat. Nggak boleh kita menghadap selain kiblat. Ya. Jadi ketika kita salam, jangan sampai salam kita dadanya pas duduk ya, jangan sampai berpaling atau apa bergeser. Contohnya yang salah begini, Assalamualaikum, ini nggak boleh. Udah. Selain jadi kan kita punya leher kayak ayam bisa bergerak ini ya kan. Nah, makanya pas kita salam begini dadanya nggak boleh berpindah dari arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya? Nah, sama ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Tadi suci, kedua menghadap. Kita ulangi lagi biar tambah ini. Jadi target kita bukan banyaknya ngaji Pak, sedikit tapi kepake. Itu ilmu manfaat. Menghadap terus Pak ya. Nah, kalau apa namanya, umpamanya lagi sakit, apa namanya, lehernya nih, kalau sakit salah bantal katanya dipukulin bantalnya malah ya. Salah bantal, lu sih. Maka berarti kita kalau memang nggak bisa karena sakit, ya udah nggak usah menghadap ini muka kita kaki ke kanan, nggak usah, cukup begini aja. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak bisa mukanya ya matanya dikit kalau bisa. Kalau sakit nggak bisa sama sekali atau dikit ya Pak ya. Nah, habis jatuh dari pohon kelapa segini umpamanya ya. Ya, nah. Ya jangan. Karena apa? Menoleh ke kanan salam, menoleh ke kiri salam itu sunnah. Yang wajib salamnya. Ya karena termasuk rukun sholat. Sedangkan syarat sah sholat diantaranya menghadap kiblat. Termasuk taharah Pak ya. Sampai selesai. Salam yang pertama wajib. Salam kedua, yang ke kiri itu sunnah. Jadi umpama nih. Begitu salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Gas kita keluar sudah. Nggak usah salam kedua. Karena syarat sahnya sholat, walaupun sunnah gerakannya, amalnya sunnah juga harus dalam keadaan suci. Jadi nggak boleh salam kedua. Why? Karena sudah batal. Paham Pak ya? Atau mungkin putranya, ini yang kemungkinan habis pakai pempes, paling berapa menit lah, udah keluar lagi ya. Berarti kita memungkinkan kayaknya nih, apalagi kalau udah ketahuan, udah bahasa Jawa nih berbes, ya, udah montok-montok ya. Wah ini udah banyak pipisnya, apalagi bahu Pak. Begitu kita salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Anaknya datang, udah cukup. Kenapa? Kalau memang kita, apalagi meyakini ya, ragu-ragu saja hati-hati ya. Meyakini kalau anak kita memang duduk, ya udah stop. Maka ketika ke sholat, kerjasamanya lah anak-anak. Kalau kita anak-anak masih kecil pakai pampers ya. Kalau pakai pampers mah nggak membatalkan, enggak. Asal bener-bener nggak ada najisnya. Cuman emang kita harus nengokin dulu. Kita lagi sholat nengokin anaknya, dia buka deh, nggak bisa ngomong kan? Ya kan? Ya, jadi ini kan udah baru saja umpamanya udah. Nah, kita paham Pak ya? Terus apa lagi? Menghadap kiblat, suci apa lagi? Syarat sholat? Masuk Pak? Waktu. Belum waktunya sholat. Dia jangan sholat, ya. Masalah sah dan tidaknya belum tentu nggak sah. Tapi untuk sholat itu ya tidak sah. Ya, artinya ketika belum azan yang standar ya, ada standar itu sesuai waktunya ya. Maka di situ belum saatnya sholat. Maka hati-hati kalau kita azan, lihatlah, jangan selalu apa namanya berpatokan subuh ya 4:30, ya. Apalagi asar ya 3:30. Ya walaupun banyakan begitu, tapi belum tentu ya. Mungkin suatu saat asar dia 3:30, mungkin jam 4 kurang, gitu kan? Ya jam 3:30 lewat. Kita jam 3:30 lagi mati lampu, kita sholat.
Begitu ini apa namanya, lampu nyala, baru masuk waktu, nggak sah salat kita. Ya, kan kita nggak tahu, justru karena kita nggak tahu, tapi nggak mau nyari tahu, itu kesalahan kita, nggak mau nyari tahu. Sama dengan kalau kita ngerti caranya sholat, kalau nggak dikerjain dosa, lebih dosa lagi. Udah ngerti, maksudnya udah ada ustadz, ada kiai yang menunjukkan cara sholat yang benar, nggak mau ngaji, nggak mau belajar, itu double itu namanya. Ya, jadi mohon diperhatikan Mbak ya. Jadi masuk waktu, apalagi menutup aurat, termasuk kalau anak kita iseng-iseng, kita pakai sarung, cuman pakai celana dalam doang, itu hebatnya, bagusnya kalau kita pakai sarung tetap pakai celana panjang, lebih utama ya, celana panjang pakai sarung, biar nanti kalau nggak kenceng ngepnya, tarik-tarik, jadi umpamanya itu kita masih pakai celana panjang ya, itu. Jadi tutup aurat. Apalagi masih ingat? Tamyiz artinya akal, berakal. Akal saya hadir tengah perjalanan sholat ketawa sendiri, ya, ketawa, atau mungkin hilang ingatan. Habis baca Allah amin, blank ingatan. Mungkin karena petir, bisa jadi. Mungkin petirnya saking kencengnya, kaget, lompong, bisa terjadi Pak, ya. Atau mungkin saking fokusnya sholat sampai lupa dunia, lupa dirinya sendiri, berarti hilang kesadaran. Nah, apalagi kalau pingsan, ya, paham? Nah, ini jadi mohon diperhatikan. Tamyiz. Apalagi Islam, ya, selalu benar, artinya tidak murtad. Dalam perjalanan sholat menghayal, harusnya fokus dengan sholat, menghayal hal-hal yang menyebabkan murtad, kayak nganggap Tuhan nggak ada, ya, atau Tuhan mengalami tidak ada dulu, atau hal-hal yang menyebabkan kufur, ya, tidak percaya Nabi Muhammad itu maksum. Wah, umpamanya ada orang yang mengatakan kalau Muhammad juga manusia, bisa salah, bisa dosa. Hati-hati Pak. Nabi Muhammad SAW itu maksum, nggak punya dosa, ya, nggak pernah durhaka kepada Allah. Ingat akidul awam, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ada syairnya akidul awam itu, siapa yang bikinnya dulu itu ada itu. Ismatuhum kasairil malaikah, maksumnya para nabi wajib, ya, kasairil malaikah, seperti para malaikat juga maksum. Jadi malaikat itu nggak pernah dosa Pak, walaupun malaikat itu nyabut nyawa orang sampai sakit, ya, sakit hati sampai yang dicabut nyawanya, atau dia juga sakit hati, malaikat itu jahat banget, nyabut ibu saya begitu, nggak dosa malaikat, ya. Nabi juga nggak dosa. Wajibatun adalah termasuk yang wajib kita imani dan menjadi sifat wajib mereka. Apa ya? Tuh, nggak boleh kita nganggap Muhammad biasa saja. Beda dong ya. Baik, terakhir apalagi masih ingat? Nah, suci ya, suci pakaian, suci badan, suci tempatnya. Kalau mimisen, yaudah break, nggak usah niat batal, udah batal. Mimisen, atau mungkin sikat giginya terlalu kencang, ya, jadi gusinya berdarah, kok kayak amis-amis, udah keluar sholat, disucikan dulu ya selambunya. Baik, nah itu syarat. Jadi syarat itu dari takbir atau dari Allah, ya. Jadi kalau belum Allahu Akbar masih boleh ngomong, ya, masih boleh berbicara, masih boleh tidak menghadap kiblat. Jadi mau bilang kulo niat sholat fardu subuh umpamanya masih boleh, karena belum apa? Belum Allahu Akbar takbiratul ihram. Sudah paham ya? Itu berarti berlaku dalam sepanjang, itu namanya syarat. Kalau rukun apa? Kalau rukun itu bagian wajib ada di dalam sholat dan ada waktu jedanya, ada waktunya beda-beda. Contoh nanti an-niyatun, niat.
Kalau kita niat, maka ya niatnya hanya pas takbiratul ihram, tidak boleh diulang Pak ya. Maksudnya Allah sudah niat saya niat sholat fardu isya. Nanti pas imamnya amin, umpamanya nanti saya suruh baca yasin ya, umpamanya saya baca yasin nanti imami. Ah lama banget, ulangi lagi. Niatnya saya niat itu bisa batal Pak. Bisa batal ya. Artinya nggak usah niat lah. Atau mengulang lagi takbiratul ihram, nggak usah. Karena apa? Karena cukup sekali. Ya, itu jadi ada beberapa yang mungkin membatalkan. Oke, termasuk membaca Al-Fatihah. Itu hanya beberapa waktu saja. Nanti rakaat kedua baca lagi. Jadi tidak full seluruhnya di dalam sholat. Ya, harus penuh. Tadi ada bagian-bagian waktunya. Oke, yang pertama adalah niat. Wa amarkanuha ajza sholat allati tatarakabu minha haqiqatuha fasab'ata asyara, maka ada 17 ya. Ada 17, ada yang mengatakan 13. Jadi dipisah antara contohnya kayak ruku sendiri, sujud sendiri, kemudian duduk di antara dua sujud sendiri, tumakninah di ruku, iktidal, tadi belum ya, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud itu. Ada yang sekalian. Maksudnya ulama itu ada yang menyebutkan 17 karena apa? Karena menganggap bahwa ngitungnya itu ruku, kemudian tumakninah dalam ruku, iktidal, kemudian tumakninah dalam iktidal. Jadi panjang, hakikatnya sama saja, ya, hakikatnya sama. Jadi rukun itu bapak-bapak, rukun kan menjadikan pertama sahnya sholat. Sholat termasuk wajib. Jadi kalau pengen sholatnya diterima, itu harus sah sholatnya dan harus mengikuti syarat-syarat selanjutnya, ya. Jadi syarat diterimanya sholat diantaranya, ya harus sesuai syariat, harus sesuai syarat sahnya, mengikuti menjalankan rukun-rukunnya sholat. Kalau mau diterima harus ada ikhlasnya. Ikhlas, karena ikhlas diterima enggak? Enggak, meskipun bapak-bapak sah dalam melaksanakan rukun dan syarat sahnya, tetap ya itu sah walaupun belum tentu diterima karena enggak ikhlas semuanya ya. Oke, baik. Rukun itu ada dua. Yang pertama ada yang mengatakan 3 berdasarkan jenis yang dipakai. Yang pertama adalah qauliyun, rukun ucapan. Rukun apa? Ucapan. Di antaranya ucapan apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Karena ucapan disebut ucapan karena berisi huruf-huruf yang berbunyi. Makanya kalau bibirnya cuma nggak ada suaranya, itu bukan takbiratul. Dan ada syarat-syaratnya Pak, nanti saya terangkan. Ada syarat-syaratnya takbiratul ihram, di antaranya memperdengarkan bacaan takbiratul ihram ke telinga sendiri minimal Pak. Jadi bukan, tapi telinganya dengar. Tapi nggak usah teriak juga, ya. Allahu akbar. Itu takbiratul ihram. Ada syaratnya nanti Pak ya. Apalagi Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah juga makhrajnya harus benar ya. Kemudian panjang, pendeknya, apalagi diperdengarkan ke telinga kita sendiri ya. Jadi nggak boleh hanya wah saya mah cepet 100 kali cepet. Soalnya juga bukan diem amin tahu. Oh kok nggak baca, udah dibatin tadi, nggak benar. Karena qauliyun, pengucapan itu harus diperdengarkan, ada suaranya ya, paham Pak? Jadi nggak bisa dibatin sholatnya, yang dibatinnya hanya niat, ya, itu diperdengarkan, baca yang benar. Jadi bapak-bapak begitu sholatnya Pak ya, baca Al-Fatihahnya, ketika imam membaca suratnya kira-kira sedang lah, cukup untuk Anda baca Al-Fatihah, diperdengarkan ke telinga sendiri. Ya nggak usah peduli dengan bacaan yang saya baca atau imam baca dulu, fokus itu sampai amin sama waladhdallin lah minimal ya, amin baru dengarkan. Masih sisa bacanya masih ayat ke 180 makanya gitu. Paham ya?
harus mendengarkan. Itu diantaranya. Apalagi yang qaulin tasyahud akhir maksudnya. Pas Bapak tasyahud akhir, ya, umumnya bukan masbuk ya, sama-sama tasyahud akhir, sama diperdengarkan, jangan cuman terus 7 jari. Atahiyatul illallah. Cepet banget ya. Nah, baca harus tasydid at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Gitu Pak ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah tua kita Pak. Kalau kecil mungkin buat latihan. Kita udah tua ya. Semakin hari harus bertambah semakin baik ibadah kita Pak ya. Rugi kalau kita nggak seperti itu. Baik ya. Kemudian apa? Sholawat kepada Nabi pada setelah membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terakhir tasyahud akhir. Setelah itu baca sholawat setelah tasyahud akhir minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Ya, jangan lupa tasdidnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli ala Ibrahim. Jangan. Tasdidnya bunyi Allah, lamnya tasdid. Allahumma sholli ala, lamnya kan Allahumma sholli, kan enggak ada tasdidnya lamnya. Maka hati kan pengen dapat bidadari kan? Pengen dapat nikmat surga kan? Padahal Pak, bapak-bapak ngaji saja Pak. Ngaji saja itu udah dijamin masuk surga Pak, tanpa hisab Pak. Serius saja bohong. Nanti tak sampaikan, nanti ada pengajian nanti habis ini. Salah satu orang yang dijamin bisa masuk surga tanpa hisab, talibul ilmi, orang yang menuntut, dijamin tidak dihisab. Cuman masalahnya udah ngerti gak diamalin, ini yang lucu. Bagus memang, nggak dihisab jadinya. Iya, Anda sudah menuntut ilmu, tapi dia lebih tidak mengamalkan, Anda tidak mengamalkan. Saya takut bagi Nabi nanti ngeledek kita. Lo bisa aja mintanya surga, kagak diamalin. Tadi dia senyumin kayaknya sih ya. Kalau orang di sini kan kasihan kalau nggak disenyumin. Baik, terakhir adalah salam. Ya, kita bahas sedikit karena biar untuk fokus pengamalan. Salam pertama apa ya? Salam pertama hati, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau nggak menengok nggak apa-apa, itu sunnah, tapi bagusnya nengok kalau waras sehat lah ya. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, ini banyak begitu Pak. Salamualaikum. Kadang pakai alif. Salamualaikum. Kalau masuk rumah, Assalamualaikum. Nggak tahu, saya sering banget dengar itu. Ajaran mana bid'ah kayak ini ya? Apa bapak-bapak ngerjain juga Pak? Jadi Pak ya, assalamu, nanti sampai rumah cukup itu. Assalamualaikum begitu, jangan assalamualaikum, jangan. Tasdidnya bagus. Lamnya panjang. Assalamualaikum. Ini kalau saya punya karomah kemuliaan Pak, dipanjangin waktunya Pak. Sampai subuh saya jelasin, tapi masih jam 7:30. Wah, ini nggak mungkin kayaknya. Baik, dimensi waktunya sudah cukup, mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan besok rukun qauli ya, tapi belum satu persatu kita terangkan. Mudah-mudahan umur kita diperpanjang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.